Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Anindya Sasri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. NIM 201806101165 akan mempresentasikan hasil tugas artikel saya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk memenuhi tugas UK3 Hukum Lingkungan kelas I. Saya mengambil judul ini karena masih banyak masyarakat yang awalnya tidak peduli tentang lingkungannya sendiri, terlebih lagi untuk permasalahan sampah. Maka, dengan artikel saya ini diharapkan untuk bisa mengubah gaya hidup masyarakat agar menjadi peduli dan aktif dalam pengelolaan sampah di sekitarnya secara mandiri. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga sampah yang ditimbulkan dari penduduk. Maka, dengan ini, negara Indonesia telah memiliki regulasi mengenai sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang pengelolaan sampah yang memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat untuk terjun langsung atau ikut serta dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk pemanfaatan masyarakat dalam kehidupan yang hasilnya kelak akan memberikan kemanfaatan untuk mereka dan untuk dinikmati, karena tugas untuk menangani pengelolaan sampah adalah tugas dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus andil dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah ini yang akan dilakukan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan terkait sampah, tata cara pengelolaan sampah, sampai memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga. Maka, di video saya sekarang ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat harus mengelolanya dengan rasa semangat untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang telah termuat di dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai rasa peka dan partisipasi tinggi, itu tidak mudah dan juga memerlukan pelatihan atau pembinaan yang cukup intensif. Pelatihan dapat dengan cara membuat sosialisasi secara terus-menerus, berisi kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah diadakan dengan metode yang dijelaskan kepada masyarakat oleh pihak pemerintah, pihak swasta, atau pihak yang ahli dalam bidang sampah, yang hal ini bermaksud untuk bertujuan bertukar pikiran tentang masalah sampah yang dihadapi di dalam lingkungan kita dan jangka waktu yang akan datang. Sampah harus dikelola dengan cara yang baik supaya tidak akan mengganggu lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan untuk menciptakan keindahan lingkungan di kehidupan masyarakat. Cara pengelolaan sampah antara lain dengan 1. Pengumpulan sampah. Jadi, mereka harus membuat tempat untuk pengumpulan sampah agar dapat mempermudah pengangkutan ke tempat penampungan sampah dan berakhir ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Cara kerja ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan dan Pemda bertanggung jawab akan hal tersebut dan tidak lupa juga didukung oleh partisipasi masyarakat khususnya dalam pendanaan. Namun, untuk daerah pedesaan biasanya dikelola keluarga masing-masing tanpa memerlukan tempat penampungan sampah atau tempat pembuangan akhir atau TPA. Karena di sana, sampah rumah tangga dapat didaur ulang menjadi pupuk. Kedua, adalah dengan cara pemusnahan sampah. Dapat dilakukan dengan cara ditanam, dibakar, dijadikan pupuk, dihancurkan, dijadikan pakan ternak, dan dimanfaatkan ulang.
Upaya untuk bisa menyelesaikan masalah sampah adalah salah satunya mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dengan prinsip ini, sampah dapat dilihat dan dimulai dikelola dari sumbernya, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal atau dari dalam diri dan eksternal dari lingkungannya. Dari faktor eksternal, pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi cara seseorang dalam menganalisis setiap permasalahan lingkungannya. Namun, apabila kemampuan daya pikir dari masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kurang memberikan ide pemikiran terkait kepekaan sosial. Terlebih lagi untuk pengelolaan sampah, mereka akan lebih mudah mengkreasikan apa saja yang dapat dibuat agar sampah menjadi dapat digunakan kembali atau lain-lainnya. 2. Tingkat pendapatan. Besar kecilnya jumlah pendapatan masyarakat yang didapat dari hasil rata-rata seseorang yang nantinya akan digabungkan bersama-sama untuk anggaran pengelolaan sampah dalam lingkungan mereka. Ketiga, jenis pekerjaan. Pekerjaan dari masyarakat dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi tidak sehat. Salah satunya, pekerjaan yang dapat berdampak bagi lingkungan sekitarnya adalah wira swasta. Dengan alat atau bahan wira swasta yang mereka kerjakan dapat menimbulkan limbah yang nantinya akan menyebabkan sampah di lingkungannya. Keempat, informasi pengelolaan sampah. Harus diperoleh informasi yang akurat disertai pelatihan pengelolaan sampah yang tepat agar menghindari konflik dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah faktor eksternal. 1. Adanya pemimpin wilayah setempat atau pemuka agama. Adanya pendekatan yang dilakukan pemimpin daerah setempat atau bisa pemuka agama atau pemerintah diharapkan masyarakat bisa mengikuti pengaruh yang diberikan oleh pemimpin mereka untuk senantiasa hidup di lingkungan yang sehat, salah satunya dengan cara pengelolaan sampah yang tepat. 2. Adanya peraturan pengelolaan sampah. Peraturan harus selalu ditaati masyarakat, walaupun masyarakat suka atau tidak suka, ataupun sudah tahu atau belum tahu tentang adanya peraturan untuk menjaga lingkungan. Ketiga, kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah. Hal ini agar terciptanya kemandirian masyarakat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga yang nantinya akan mereka giatkan di lingkungannya secara mandiri. 4. Diberikan fasilitas. Diberikan fasilitas ini untuk memperlancar kegiatan pengelolaan sampah yang akan memiliki antusias yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan dari artikel saya ini adalah sampah akan menjadi suatu permasalahan yang tidak ada habisnya apabila dilakukan dengan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Sampah harus dikelola dengan cara yang baik supaya tidak akan mengganggu lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan untuk menciptakan keindahan lingkungan di kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini dibutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakat agar terciptanya keindahan lingkungan di kehidupan masyarakat. Dan masyarakat menjadi sadar mencintai lingkungan sekitarnya. Partisipasi masyarakat ini juga harus didahului dengan kegiatan penyuluhan dan diberikannya fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah agar masyarakat menjadi mandiri. Dan ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal yang dijadikan acuan atau pedoman masyarakat untuk senantiasa semangat mencintai lingkungan sekitarnya. Saran dari saya adalah untuk upaya pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat diharapkan kepada pemerintah daerah atau LSM supaya melakukan pendampingan terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi tentang sampah, pengelolaan sampah, pelatihan pengelolaan sampah, dan mengkampanyekan 3R, reduce, reuse,
dan recycle yang tepat disertai fasilitas yang berguna untuk menunjang aktivitas pengelolaan sampah. Hal ini dapat juga dilakukan kerjasama dengan pihak swasta yang menguasai dalam bidang sampah daur ulang. Masyarakat harus pula menanamkan kebiasaan untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri dan selalu mencari pengetahuan tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga melalui internet ataupun lembaga lingkungan, supaya kelak lingkungan di sekitar kita akan senantiasa sehat dan terhindar dari berbagai macam bahaya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.